Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih sama VJ dan di sini kita masih ngobrol sama Arum. Arum, nih sebagai mahasiswa ilmu politik dengan mungkin pasti kedepannya juga pengen menjadi seorang politisi gitu ya namanya ya. Nah, sebagai perempuan gitu ya. Nah, sejauh ini pandangan Arum gitu ya, yang mungkin sudah banyak mempelajari di dalam dunia politik, ada kendala gak sebagai seorang perempuan khususnya? Pasti ada kendala. Apa tuh kalau boleh diceritain? Kendala mungkin berawal dari segi umur ya, segi umur yang masih muda. Orang-orang selalu berpikir bahwasanya, wah umur segitu tahu apa gitu tentang politik, paham apa sih tentang masyarakat, apa sih programnya gitu kan. Bahkan mereka yang istilahnya konon lebih kepada merendahkan dunia patriarki itu masih terasa gitu menurut saya. Kenapa? Ketika saya juga pernah bekerja di bawah naungan salah satu pemerintahan, di mana di sana juga kayak perempuannya itu dari satu kecamatan cuman empat orang dan itu saya yang paling muda di antara yang lain. Mungkin yang lainnya, perempuan yang lainnya itu udah berumah tangga gitu, udah umur 35-an ke atas, dalam artian beda jauh gitu mungkin dengan umur saya, tapi kok saya bisa lulus gitu. Ketika itu juga pernah ditanya, emang bisa apa? Itu pertanyaan kayak, emang bisa apa? Kok gitu ya? Ya mungkin oke lah, awalnya yang ditanya kayak gitu, yang sama orang lain dan belum pernah gitu kan ditanya, kayak disepelekan seperti itu, bikin hati kita down, bikin hati kita, oh berarti kita tuh kayak gini. Cuman itu menjadi motivasi bagi saya ketika ada kendala seperti itu di lapangan. Motivasi saya apa? Memberikan pembuktian kepada diri saya sendiri ya, yang mungkin nantinya akan mudah kelihatan oleh orang lain bahwasanya sebagai pemuda perempuan khususnya yang walaupun umurnya belum begitu apa ya, bukan tua sih, lebih kepada belum matang umurnya banget gitu ya kelihatannya. Iya, bahkan saya pernah dibilang, ih SMA ya, oh masih kuliah gitu. Jadi intinya kayak dari sana ngerasa, aduh kok gini ya, kok nggak ada support satu sama lain. Nah, Benar. ketika dari sana kayak ngerasa ketika nanti saya ke depannya ada di posisi mereka, saya harus bisa mewadahi pemuda-pemudi ini supaya bisa saling kolaborasi. Benar. Karena tidak sedikit orang-orang di luar sana yang merasa dirinya lebih baik karena dengan berbagai pengalaman, mungkin karena mereka berbicara pengalaman dan usia, merasa karena ya saya lebih baik daripada Anda gitu. Tapi jangan pernah patah semangat dengan cibiran atau omongan negatif orang lain. Jadikan itu motivasi bahwasanya kita bisa lebih baik daripada yang orang lain pikirkan tentang kita. Itu sih lebih kepada bodo amat ya, harus bodo amat. Itu sih kendala saya di masyarakat, tapi untuk masyarakatnya tersendiri, alhamdulillahnya itu terbuka satu sama lain. Saya juga diterima baik oleh masyarakat, tapi mungkin ketika di dunia pemerintahannya itulah yang mungkin agak susah juga ya gitu. Cuman sekarang kan udah ada peraturan juga nih di undang-undang bahwasanya minimal 30% perempuan itu harus bisa berpartisipasi di dalam politik praktis. Itu juga menjadi penunjang utama untuk perempuan untuk bisa berkontribusi aktif di dalam pemerintahan. Jadi jangan patah semangat. Walaupun sebagai perempuan yang mungkin ingin menggeluti di dalam dunia politik, jangan patah semangat gitu ya. Tapi ini menarik sih yang tadi Arum jelaskan gitu ya. Maksudnya underestimate soal anak muda, underestimate apalagi kita sebagai perempuan, udah anak muda perempuan gitu. Ini masih ada beberapa stigma di kalangan mungkin beberapa kelompok yang masih menganggap usia itu dianggap belum matang untuk mungkin bisa berpolitik, berorganisasi, tapi justru dengan
kita sebagai anak muda rasanya mungkin ketika menjalankan kayak organisasi aja lah ya, mungkin kita lebih ke nothing tulus gak sih? Nggak ada niat maksud untuk lebih lebih menjadi keuntungan pribadi gitu ya, tapi justru malah nothing tulus itu loh, yang karena yang tadi Arum mungkin sempat singgung gitu ya, mengikuti organisasi ya, untuk menambah selain mungkin untuk menambah skill ya, untuk membantu banyak orang, masyarakat dan lain sebagainya. Ya mungkin ini bisa jadi bisa jadi masukan gitu ya untuk pemerintah daerah atau kelompok-kelompok yang lain gitu. Harusnya justru dimanjakan lah anak-anak muda yang masih mungkin mikirnya nothing tulus, tidak ada kepentingan individualis gitu ya, yang justru ya tadi Arum jelaskan gitu ya. Tapi Arum mungkin ketika nanti gitu ya udah setelah lulus gitu ya, pasti Arum juga pengen lebih mendalami di dalam dunia politisi ini. Apa yang ingin Arum suarakan sebagai anak muda dan sebagai seorang perempuan? Oke, ketika saya nanti lulus atau mungkin dari sekarang juga ya, saya nanti akan insya Allah secepatnya lulus, amin. Yang akan saya suarakan kepada pemerintahan ya ataupun masyarakat luas di sana, bagaimana sih diri kita sendiri lah, kita mengetahui value diri kita. Seberapa besar diri kita mampu mengendalikan diri kita terlebih dahulu sebelum kita bisa berkontribusi kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Hal-hal yang patut kita ketahui bahwasanya kita memiliki hak dan memiliki kewajiban juga sebagai warga negara. Bagaimana berapa banyak hak masyarakat di Indonesia yang tidak diberikan oleh para birokrasi pemerintahan. Nah, di sanalah kita sebagai kaum muda harus bisa memperjuangkan hak-hak rakyat itu. Dengan cara apa? Bukan hanya sebatas untuk memenuhi media sosial dengan ujaran kebencian dalam komentar ataupun memberikan pandangan kepada masyarakat, tetapi kita harus bisa masuk ke dalam dunia pemerintahan. Kita harus bisa mengikuti sebetulnya bagaimana sih pemerintahan itu mengatur, bahkan pemerintahan itu menetapkan sebuah kebijakan. Di sanalah tangan-tangan kita harus ada di sana. Tangan kita harus ada di sana, bisa supaya kita menjadi jalur jembatan dari masyarakat lain supaya mereka mendapatkan haknya. Namun jangan lupa juga kita sebagai masyarakat harus bisa apa? Menunaikan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia, seperti itu. Betul banget. Arum, tapi apa target kamu setelah mungkin sekarang akan menyelesaikan skripsi gitu ya, lulus, setelah ini apa sih target kamu ke depannya setelah lulus kuliah? Hidup itu dinamis ya, menurut saya. Pasti akan ada selalu berubah-ubah mulai dari ke tahun ke tahun, entah apa itu faktornya, mau itu faktor keadaan maupun itu faktor dari luar diri kita gitu, yang bisa istilahnya mengubah tujuan kita itu bisa saja ada gitu kan, karena dinamisnya hidup. Kalau saya pribadi sekarang karena pemerintahan sudah masuk era transformasi digital, nah di sanalah saya ingin lebih mengenal luas makna transformasi digital in government di dalam pemerintahan itu sendiri, supaya apa? Nanti banyak SDM di Indonesia yang mengenal dan mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan transformasi digital pemerintahan di masyarakat nantinya. Karena apapun kedepannya digital itu pasti ada, banyak, dan akan segera dieksekusi tentunya, seperti itu. Pasti ya, yang mungkin kedepannya juga ya sesuai dengan apa yang zamannya gitu ya, nantinya kedepannya gitu ya. Tapi ini target khususnya mungkin akan lanjut ke S2 atau mungkin ada beberapa proyek yang ingin dikerjakan, udah ada rencana ke situ belum? Ya, alhamdulillah kalau untuk ke S2 insya Allah udah ada rencana juga. Terus untuk lanjut karir juga pastinya ada di bagian digital tentunya. Karena ya itu, sekarang pokoknya harus melek digital apapun. Karena soft skill itu yang paling dibutuhkan sekarang itu gitu. Apapun di dalam dunia digital harus terkuasai. Ya walaupun
emang bisa ya nanti maksudnya ketika kita jadi pemimpin daerah ataupun menjadi anggota legislatif, hal itu akan bisa berdampak? Ya jelas bisa. Kenapa? Walaupun setidaknya apa yang kita ketahui itu bisa nanti kita implementasikan di anggota. Maksudnya tuh kita bisa kasih tahu nih tata caranya gimana supaya kita pun tidak serta-merta nih ngambil dari luar saja. Bisa jadi kan kalau kita dibohongi dalam suatu proyek, dibohongi dari luar, kita udah paham jelas bagaimana tata caranya, seperti itu. Jadi selain saya juga S2 pengen jadi peneliti, juga saya harus melek di dunia digital. Tapi itu penting banget sih ya Rum ya, apalagi maksudnya di era sekarang gitu ya, nggak cuman mungkin content creator aja gitu yang mungkin harus melek digital gitu ya. Semua lapisan kelompok rasanya memang harus melek digital gitu ya, nggak cuman bidang content creator, bahkan pemerintahan ini rasanya memang harus harus mindsetnya harus digital gitu ya, bener-bener dalam segala hal. Mungkin kayaknya harusnya nih sekarang mungkin bikin apa segala macam udah enak banget, harusnya tinggal aplikasi online dan lain sebagainya untuk mempermudah sistem ya seharusnya. Tapi ini yang mungkin harusnya diperbaiki ke depannya, semoga dengan dipimpin oleh anak-anak muda, seorang politisi muda seperti Arum dan teman-teman politik lainnya, semoga bisa merubah sistem yang mindsetnya lebih digital lagi gitu ya. Oke, Arum, ini kan tahun 2023 OTW menuju tahun-tahun politik. Sebagai anak ilmu politik, mahasiswa ilmu politik, apa yang ingin mungkin Arum sampaikan untuk anak-anak muda di rumah nih Arum? Baik, khususnya ya untuk saya pribadi dan semuanya, umumnya untuk masyarakat dan pemuda lainnya yang di luaran sana yang akan mencoblos dan berpartisipasi nih dalam pemilu 2024 nanti, satu suara saja sangat menentukan siapa sih yang akan membawa pemerintahan kita, membawa hak dan kewajiban kita ke depannya. Makanya jangan sampai golput deh. Terus kalau misalkan ya tidak ada dampak sama sekali kok kita mau milih siapapun itu, siapa yang jadi, pasti berdampak, sangat berdampak. Apa ya dampaknya? Programnya, kegiatannya. Setidaknya ketika orang yang kita nanti pilih itu bisa bertanggung jawab di dalam kepemimpinannya. Itu sangatlah hal yang harus, dan kita jangan sampai udahlah politik gitu lagi gak ada gimana-gimananya. Jangan salah, politik saja itu, kekuasaan itu sangat bisa mengatur perekonomian, mengatur sebuah perusahaan, karena di sanalah undang-undang, ketentuan-ketentuan dan kebijakan publik berada. Jangan sampai kita terkecoh ataupun jangan sampai kita beranggapan bahwasanya sudah menjadi kayak ya sudah hidup gini-gini terus, gak akan ada perubahannya. Ya mungkin kalau kitanya gak berubah juga gak akan ada perubahan gitu. Tapi jangan sampai pemimpin kita juga ke depannya tidak ada yang bisa memimpin sebaik-baiknya. Mungkin tidak akan ada yang bisa 100% baik gitu dalam memimpin, tapi setidaknya kita bisa menilai, mencari, dan bisa mengidentifikasi siapa pemimpin-pemimpin kita ke depannya yang bisa menjadi jembatan suara-suara rakyat Indonesia sebagai keputusan peradilan ke depannya untuk rakyat Indonesia. Baik, Rum, sedikit mungkin closing statement yang mungkin sedikit step by step apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak muda di tahun politik ini. Step by step apa yang harus kita lakukan ketika kita memilih pemimpin yang memang seharusnya bijak. Sedikit mungkin ada gak langkah-langkah yang memang harus kita terapkan atau lakukan, Arum? Boleh, baik. Tentunya ada ya. Pertama kita bisa mengenal terlebih dahulu siapakah orangnya, siapakah calonnya, itu sangat penting. Kita bisa nih kan sekarang udah banyak juga informasi berapa orang yang kedepannya itu akan dicalonkan atau mencalonkan diri mereka. Nanti kita bisa melihat latar belakang ataupun biografi lah, minimal biografi ya, siapa dia namanya, ataupun misalkan pendidikannya dari mana dan mereka itu sebelumnya seperti apa.
jejak rekamnya seperti apa itu penting. Begitupun menurut saya orangnya ya, yang penting itu adalah orangnya. Tapi dimanapun mereka bertumbuh, kelompoknya siapapun, menurut saya itu tidak terlalu kayak itu hal-hal yang utama yang harus. Tapi menurut saya adalah siapakah orangnya yang nanti akan memimpin ini. Selain kita udah tahu nih bagaimana latar belakang jejak rekam mereka, kita juga harus bisa mengidentifikasi lebih jauh sebetulnya visi misi mereka itu seperti apa, program yang mereka bawakan itu nantinya akan bagaimana, kayak gitu. Mungkin kalau ingin lebih jelasnya lagi, silahkan untuk audiensi ataupun bersilaturahmi dengan berbagai calon dan mengungkap, bukan mengikuti kampanye ya, lebih tepatnya melihat isi kampanyenya itu seperti apa. Oke, kita pasti bakalan berpikiran itu hanya janji manis semata dan itu hanya sebatas ya hal yang biasa, hal yang wajar. Tapi orang pun sekarang mari kita juga coba ya. Sekarang money politik udah dari dulu sebetulnya itu udah gak boleh gitu, tapi masih ada aja. Mari kita menjadi pemilih yang cerdas, yang tidak hanya bisa dijual belikan suara kita dengan uang recehan yang bisa kita cari dengan beberapa hari, bahkan uang itu pun bisa ludes dengan beberapa jam seperti itu. Makanya kita harus bisa menjaga nilai suara kita bisa diberikan kepada orang yang memang nantinya al-amru, pemimpin yang memang baik luar biasanya, bermanfaat bagi kita semua dan baik akhlaknya. Itu sih yang paling saya utamakan, bermanfaat dan baik akhlaknya. Dan menurut saya juga nih tips ya, kenapa penting pemimpin itu ada uang, maksudnya dalam artian dengan backgroundnya itu mereka orang kaya, itu juga penting supaya apa? Supaya mereka tidak memakan uang rakyat gitu. Itu sangat penting bagi saya karena tidak sedikit ya, banyak kok ternyata yang kaya tapi tetap aja korupsi gitu. Tapi itu bisa menjadi hal tata cara agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Karena ketika pemimpin yang kaya raya, mereka mampu untuk memberikan apa yang mereka punya gitu. Karena sejatinya di dalam politik itu tidak bisa mencari uang. Sebetulnya politik itu bukan tempat mencari uang, tapi politik adalah menyerahkan uang kita. Bagaimana kita bisa memberikan itu semua kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Oke, baik. Waduh, rasanya kalau ngomongin soal hal ini gitu ya, nggak cukup rasanya satu episode, tapi lagi-lagi kita sudah terbatas oleh waktu gitu ya, Arum ya. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang mau ditanyakan lagi, tapi waduh ini singkat sekali rasanya ya. Tapi semoga tadi tips-tips dari Arum gitu ya, kenali dulu pemimpinnya seperti apa dan tahu dulu backgroundnya seperti apa, baru kita harus benar-benar tahu dulu nih, karena ini untuk kemajuan kita bersama sebagai masyarakat Indonesia khususnya. Terima kasih Arum atas waktunya, dan salam untuk keluarga dan salam untuk teman-teman organisasinya juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng di program Ngobrol Bareng. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tadi kita udah ngobrol sama Arum, mahasiswa dari jurusan Ilmu Politik, dan dia juga seorang aktivis organisasi yang sangat luar biasa sekali. Banyak banget hal-hal yang mungkin bisa jadi inspirasi obrolan kita hari ini untuk pemirsa di rumah. Semoga bermanfaat. Saya Fia Junita pamit undur diri, dan jangan lupa tetap terus saksikan Ngobrol Bareng di TV pastinya, dan juga bisa disaksikan di live streaming di www.brtv.co.id ataupun di aplikasi Genflix. Saya Fia Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.